Yes, Sobat Maestro balik lagi di Ladies Talk. Ini kita Iya, mau yes, bahas yes. ini nih teman-teman. Kita ngomongin tentang suami istri. Istilahnya wajar nggak sih Mbak Inoy kalau kita punya kekhawatiran misalnya sama pasangan kita. Terus pertanyaan selanjutnya dari Citin juga tuh dikerucutkan gitu ya. Kita kan lagi ngomongin tentang luka batin ya istilahnya, tentang hati yang belum pulih gitu. Kalau orang yang punya kekhawatiran sama pasangannya itu berarti dia punya luka batin kah? Gitu. Jadi sebetulnya yang perlu dikerucutkan kembali terminologi tentang kekhawatiran itu, Elke. Jadi kalau kita ngomongin secara bahasa khawatir, apakah perlu atau bisa apa enggak? Ya perlu, ya bisa, gitu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi bahaya jika kekhawatiran ini sudah menjurus kepada salah satu mental check up yang tadi tuh. Khawatir-khawatir yang berlebihan. Misalnya kepo banget tuh, ngecekin betul tuh handphone daripada suaminya, terus dikasih tuh GPS misalnya. Pengen tahu tuh di mana? Kenapa harus dikasih GPS? Kenapa nggak langsung kamu tanya, Mas Hendar, kamu tadi kemana? Ya sudah. Atau ngecek terus tuh setiap 5 menit sekali, lagi di mana? Sudah makan? Sama siapa? Sama ini. Sikap-sikap posesif seperti itu, kekhawatiran yang berlebih seperti itu yang perlu diwaspadai ataupun perlu ditelusuri lagi ada apa. Tapi kalau khawatir-khawatir yang normal lah, kok jam segini lagi hujan deras, kok suami aku belum pulang ya. Nah, khawatir yang seperti itu ya nggak otomatis serta-merta harus dihubungkan dengan luka batin ya, tapi lebih kepada kepedulian. Jadi ada dua hal, khawatir karena peduli atau khawatir karena kamu posesif di sana. Gitu. Jadi ini ngebedainnya tapi gimana nih Mbak Inoy? Ngebedainnya gimana? Lebay sama enggak gitu? Lebay sama enggak atau pada tempatnya apa tidak kekhawatiran itu? Ditempatkan di dalam sebuah situasi yang tepat apa tidak? Contohnya, saya tadi bahas kan waktu sebelum acara tadi, saya punya beberapa kali kekhawatiran terhadap kesehatan suami saya. Karena apa? Saya peduli terhadap dia. Tapi yang lebih membahayakan kalau ternyata kekhawatiran saya tentang kesehatan suami saya, misalnya, kok dia nggak mau ke dokter ya, kok dia nggak mau check up ya, kok dia gini. Sebetulnya saya tuh takut dia mati. Nah, kalau saya takut dia mati, artinya kan diruntutinnya adalah karena saya mungkin tidak siap jika meninggal oleh pasangan saya. Ya. Itu kan sudah mulai kita bisa check up diri kita sendiri, self integrity check tadi, self checking kita gitu ya, bahwa aku khawatir ini tuh untuk kepentingan diri saya, karena saya takut dia mati dadakan dan saya nggak ngerti saya harus ngapain, atau memang murni saya khawatir karena kepedulian kepada kesehatannya dia. Jadi ada dua motivasi kekhawatiran tadi, lebih untuk memuaskan jiwa saya atau untuk pasangan saya atau orang lain. Coba contoh ya, Mbak Inoy, pengen tahu kamu khawatirnya seperti itu, nilai Elke ya. Elke bener atau enggak gitu. Misalnya Elke khawatir kalau suatu saat nanti Elke menyadari gitu ya, Elke tahu bahwa apa yang Elke lakukan ini ternyata kurang nih buat pasangan Elke misalnya. Nah, kalau udah sampai kurang, kalau misalnya gitu ya, apa yang Elke lakukan ini ternyata nggak sampai nih sama dia. Ini harusnya levelnya aku pengennya kamu kasih segini, tapi kamu kasih ke aku segini. Padahal yang segini ini tuh menurut Elke udah all out misalnya. Nah, itu kekhawatiran Elke misalnya. Nah, kalau kayak gitu gimana Mbak Ina? Pertanyaanku, waktu kamu melakukan yang di level 3, dan itu kemampuanmu, suamimu atau pasanganmu sudah satisfied atau grateful dengan 3 yang sudah kamu lakukan, atau terjadi komplain-komplain untuk kamu ditingkatkan ke 7, atau tidak? Kalau tidak, it's okay, kamu berarti khawatir berlebih. Tapi kalau kamu ungkapkan di dalam komunikasi, Elke sudah memperhatikan kamu gini, khawatir banget nih gue, tapi suami ngomong, ngapain sih lo khawatir? Aku udah happy kok dengan apa yang sudah kamu berikan ke aku. Iya. Itu
LK harus ngecek diri sendiri. Iya ya, ngapain gue thinking banget bahwa seakan-akan aku nggak memberikan service kepada suamiku. Kenapa gue khawatir? Jangan-jangan gue khawatir kalau nanti ada perempuan lain yang bisa memberikan ini. Nah, berarti kan itu sebetulnya dirimu. Dari sini yang dari salah. Dalam diri, iya, bener, gitu. Itu kira-kira menjawab nggak contohnya? Iya, contohnya menjawab. Gitu. Mungkin tapi kalau pasangannya nggak mau denger gimana? Gimana? Tapi kalau si pasangannya tuh kayak nggak bisa terima sama informasi yang kita berikan gitu. Kayak enggak kok, gue nggak gitu kok, aman, nggak mungkin tuh pasti ini gitu. Nah ya berarti kan yang gini dong, kembali tadi, komunikasi tadi dua hal kan, makanya ini nanya, waktu LK tadi terbuka kepada pasangannya, kamu happy nggak sih rumah tangga kita kayak gini? Aku cuman bisa misalnya masak seperti ini gitu. Oh enggak kok, aku oke. Ya sudah, nggak apa-apa, ngapain masih diperpanjang? Nggak perlu lagi, ya tapi masakanku nggak enak, berarti kamu butuh pengakuan dong. Dipuji dong ya, omongin aja, aku butuh dipuji dong. Nah, kita harus tahu juga respon daripada pasangan kita juga gitu loh. Itu kembali kepada bukan masalah luka batin ataupun kepahitan trauma, lebih kepada komunikasi yang dibangun, lebih memahami pasangan kita. Benar-benar. Ini agak keluar daripada topik kita tadi ya. Betul, karena ini lebih kepada apakah kita memahami atau apakah kita sudah mengkomunikasikan apa yang kita rasakan terhadap sikap kita yang diterima oleh pasangan kita, dia happy apa tidak. Sama seperti saya ngobrol sama suami saya misalnya, Mas, sejauh ini kamu happy nggak sih married sama aku? Oke-oke aja. Nah jawabannya dia cuma oke-oke aja. Nah aku nanya, ya nggak oke seperti apa? Nah, ya nggak apa-apa, kita terjadi satu komunikasi. Emang harapanmu kayak apa? Ya udah, ya aku happy. Nah kita lihat lagi, dia memang beneran happy nggak sih? Kan yang kita bisa ngerasain. Iya, betul. Jadi jangan gini loh, kadang-kadang perempuan tuh suka aneh sih Ricky. Dia tanya, gue cantik nggak? Udah dijawab cantik, masih yang benar. Ini lipstikku masih kurang. Ini, nah, bohong ya gini. Nah, kalau itu menjadi sebuah perdebatan yang akhirnya nyerocos, enggak, kamu gini, something wrong dengan hatinya si perempuan itu. Si perempuan, benar. Betul. Nah, baru kemudian dalam gitu loh. Apakah memang dia punya ketidakpuasan di dalam dirinya yang dia butuh puji-pujian terus? Nah, itu ada kaitan dengan hatinya dia. Si luka batin itu ya. Iya, gitu sih. Gitu. Tadi mau ngomong apa Pak? Kalau aku sih banyak ditanyanya, aku gendutan nggak? Enggak. Bohong. Nah, sebetulnya kalau seperti itu ya, kadang-kadang kita perlu juga punya satu measurement ataupun tolok ukur gendut itu di angka berapa di timbangan. Nah, karena kan gendutnya Inoy dengan gendutnya Ricky berbeda. Betul kan? Buat Inoy 55 itu sudah gendut banget karena saya biasa di angka 48-50. Tapi untuk orang yang memang dari kecil dia sudah angka itu sudah memang pembawaan badannya itu segitu, kurus, gendutnya dia kapan? Waktu 90. Misalnya seperti itu. Gitu. Jadi, iya, berarti lu catet kitanya. Punya standarisasi measurement-nya itu di angka berapa yang disebut gendut. Iya. Karena gendutnya Ricky dengan gendutnya Ino kan berbeda. Cowok mah nggak akan nyatet sih. Ya, nanti aja lah kalau cowok mah nggak akan nyatet. Tadi kan kata Cididit kan harusnya catet Ki, gitu. Ya enggak, kan nanya aja, gua gendutan nggak? Lu dulu tuh merit usia keluaran lu berapa? 53. Sekarang 63 ya gendut berarti. Udah. Tanya aja. Perbandingannya gendut dan tidak itu dengan siapa, Rick? Itu kan juga perlu tahu dong. Apple to apple-nya jelas dong. Sekarang berat badannya 70, tapi tingginya cuma 150. Gendut apa enggak? Nah kan gitu. Tapi yang dibandingin adalah tingginya 190, berat badannya 100. Nah kan proporsional. Selama proporsional ya kita nggak bisa bilang itu gendut atau kurus kan gitu. Nah manusia itu cuman ya gitu letterlock gitu. Kamu gendut hanya karena mungkin cabi lah. Kalau memang lahirnya memang udah bentuknya aku cabi gimana?
Aku terlahir hidung besar gimana? Gimana? Padahal hidung besar itu sesuatu yang hoki, kata orang Jawa. Katanya. Hoki. Aku senang sekali kalau hidungnya besar karena hokinya besar. Ayo dong, Fang. Apa yang harus mau dibahas lagi? Katanya panjang. Silahkan Ibu. Nggak punya lagi ya bahan kan? Belum kepikir lagi ini. Saking serunya dengerin Mbak Inoy. Jadi sebetulnya ya, Fang, dari kita hidup pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keinginannya Tuhan itu adalah cuman keselamatan dan kemuliaan untuk nama Dia ditinggikan. Dan iblis selalu pengen untuk selalu ngungkit-ngungkit masa lalu kita untuk memisahkan kita dari kasih karunia-Nya Allah. Nah, sebetulnya setelah kita tahu tentang mental check up tadi, kita mau disembuhkan gitu ya, itu sebetulnya ada tips sebetulnya mudah buat kita 4 langkah menuju pemulihan. Nah, kan? Jadi tadi sudah mental check up, sekarang gimana caranya nih aku mau memutuskan untuk aku disehatkan secara secara jiwaku, secara hatiku gitu. Nah, jadi sebetulnya 4 langkah menuju pemulihan itu bisa juga kita lakukan, Elke. Kita bisa masing-masing orang. Jadi Ricky juga bisa melakukan sendiri, mengakui permasalahan. Jadi kita tetap harus mengakuinya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa yang mengaku, dia diampuni ya. Akulah dosamu dan Tuhan akan mengakui mengampuni kita. Kita mengakui apa yang kita rasakan, kesedihan kita, kekecewaan kita, kejengkelan kita, iri hati kita, hal apapun juga tuh yang tadi dari mental check up. Jadi mental check up-nya dilihat nih, aku punya nih kayak gini sifat, aku punya ini, itu yang diakui di depan Tuhan. Waktu kita mengakui, kita bertanya kepada diri kita sendiri, aku ingin dipulihkan nggak ya? Saya mau nggak ya dipulihkan dari segala hal-hal yang negatif ini? Bagaimana saya suka sekali merespon sesuatu dengan kemarahan, dengan kekecewaan gitu. Aku mau nggak dipulihkan. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa orang ini harus memiliki kesadaran bahwa aku mau dipulihkan. Karena ada tanggung jawab di dalam pemulihan itu nantinya. Betul. Dia harus mau dulu dan dia harus ambil tanggung jawab untuk mengikuti proses pemulihan dan kesehatan hati tadi. Lalu yang ketiga, kembali bersama Tuhan Yesus. Artinya apa? Pada saat pemulihan itu, dia benar-benar mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita untuk aku nggak mampu loh Tuhan mengampuni orang yang menyakiti aku di masa kecil. Aku nggak mampu mengampuni ayahku yang meninggalkan aku. Aku nggak mampu mengampuni ibuku yang meninggalkan aku. Jadi omong-omongan ini secara spiritual itu akan benar-benar Roh Allah itu yang penuh dengan nasihat. Allah itu kan penasehat ajaib ya. Dia juga konselor yang ajaib. Dialah arsitektur dalam hidup kita. Saya tetap percaya bahwa pada saat kita menyerahkan itu, pemulihan itu secara spiritual akan muncul dengan sendirinya dan buahnya itu akan dirasakan oleh orang lain gitu, dan kita kembali kepada kehidupan jasmani kita setelah hati kita tuh pulih. Kapan diceknya? Waktu kita melakukan sosialisasi ataupun komunikasi dengan orang lain. Waktu kita bersosialisasi, apakah respon kita masih tetap mudah kecewa? Apakah respon kita masih tetap sombong? Nah di situ tuh proses-proses pembentukan karakter tadi sebetulnya mulai juga masuk gitu. Jadi teman-teman sebetulnya saya menyebutnya solitude, yaitu bagaimana kita introspeksi diri sendiri untuk minta kepada Allah. Kasih karunia Allah itu cukup buat kita. Bahwa pasti kalau kita mau, kita bisa diberi kekuatan untuk benar-benar dipulihkan gitu. Dan buahnya dirasakan oleh orang sekitar kita gitu. Tadi tahapnya mengakui dan juga mau. Mengakui dulu. Lalu bertanggung jawab, lalu menyerahkan kepada Tuhan bagaimana supaya, karena kita nggak mampu, jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatanmu sendiri,
kamu akan balik lagi. Tapi benar-benar menyerahkan pada Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak mampu mengampuni orang yang memperkosa diriku di masa kecil. Aku nggak mampu mengampuni orang yang melakukan banyak kejahatan ataupun luka-luka di masa lalu. Nah, itu tuh nanti Tuhan yang akan menolong. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara di dalam segala kehidupan kita. Jadi kita bersyukur banget ya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, bahwa sebetulnya Allah itu Allah yang sangat baik. Restoring heart itu hanya bisa dilakukan jika kita benar-benar menyerahkan segala kehidupan kita itu ke tangan Tuhan, bukan pakai kekuatan kedagingan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Gitu. Oke. Gitu. Jadi harus ada itu ya. Tahapnya setelah kembali kepada Tuhan, ada satu lagi? Ada satu lagi, yaitu melepaskan pengampunan terhadap masa lalu kita. Lalu juga menerima diri kita untuk bahwa kita ini mulia, berharga di mata Tuhan. Jadi kita akan hidup sebagai manusia baru, Efesus 4. Manusia baru itu apa? Pemulihan pola pikir, cara pandang, respon-respon kepada situasi gitu. Apakah masih bisa marah? Masih bisa, tapi bukan lagi sebuah kemarahan karena pengen balas dendam dari dalam hati gitu loh. Benar-benar. Tapi benar ya Mbak Inoy, yang berarti apa maksudnya? Kalau hati yang terluka, punya luka hati yang nggak disembuhin, itu yang namanya pengampunan tuh susah ya. Susah baik banget. Kepada diri sendiri sama ke orang lain susah ya. Sangat sulit, Fang-Fang, sama seperti yang temannya Elke tadi. Jadi karena dia tidak bisa memaafkan situasi dirinya yang ditinggal oleh orang tuanya, jadi waktu ada temannya bercerita tentang kebahagiaan keluarganya, dia ada iri hati dan dia ngerasa, aku kok diperlakukan gini ya sama Tuhan. Aku kok punya orang tua. Jadi dia tidak punya rasa memaafkan diri sendiri dan menerima situasi itu gitu. Jadi sebetulnya poin keempat, yaitu melepaskan pengampunan dan penerimaan diri sendiri, itu adalah kuncinya Elke. Untuk supaya tahapan 1, 2, 3 dilakukan, pasti keempat ini yang paling sulitnya. Itu benar, Fang. Dari kesemuanya yang paling sulit itu sebetulnya adalah manifestasi dari pemulihan hati tadi. Bisa mudah mengampuni apa tidak. Benar. Ya, benar. Tapi ya Mbak Inoy, kalau misalnya nih orang ini udah pulih, nah indikasinya dia udah pulih, udah pastikah misalnya nanti dia berkeluarga lagi nih, sudah pastikah dia nggak akan membawa itu seharusnya gini, anak-anak dia? Betul, Elke, ini mungkin perlu digarisbawahi betul ya tentang pemulihan hati. Tidak selalu bisa dilupakan, tetapi sudut pandang kita, pola pikir kita sudah berbeda. Jadi pembaharuan budi itu penting supaya waktu kamu sudah diselamatkan, sudah dirubahkan hatimu, Tuhan memberikan pola pikir dan pembaharuan budi kita, sehingga waktu situasi itu ada sebuah situasi yang sulit, pola sudut pandang kita yang berubah. Bagaimana kita nanti memperlakukan anak kita, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, sudut pandangnya berbeda, tapi kejadian itu ya pernah terjadi dan sudah dilupakan atau bahkan mungkin tidak bisa dilupakan, tapi sudut pandang pola pikir pembaharuan budi kita yang sudah berbeda. Oke, gitu. Jadi walaupun gitu ya, walaupun kayak gitu, dia udah mindsetnya udah 180 derajat beda ya. Pasti berbeda. Ya, Fang-Fang, gimana? Kalau orang gengsian itu dia ada luka hati atau memang dia pembawaan? Dua. Gengsi karena apa sih? Ada sesuatu yang tidak dia sadari karena dia butuh untuk melindungi dirinya sehingga tampak selalu baik di depan orang. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Dia takut dijudge oleh orang, dia takut dihakimi oleh orang. Karena dia takut waktu itu dihakimi, dia mulai tergores, minder, merasa tidak berguna. Jadi keberadaan dia, keberhargaannya dia di mata orang itu selalu dia jaga. Jadi itu bagian juga dari ada sesuatu di masa lalu yang perlu kita ketahui juga. Jadi tidak serta-merta itu karakter. Karena karakter Kristus itu selalu arahnya nanti, jika kita benar-benar menyerahkan hidup kita tuntunan Allah, itu 9 buah roh buahnya. Makanya disebutnya 9 buah roh. Artinya 9 buah roh itu sesuatu yang muncul dari roh kita
manifestasinya dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pola pikir, dan ego itu udah otomatis akan selalu dikikis untuk menjadi karakter seperti Kristus gitu. Gitu. Oke, gengsi ada 2 tadi ya. Kita stop di sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.